Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pembicaraan kita pada pertemuan kali ini adalah dhammut taraf, yaitu tercelanya hidup bermewah-mewah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami menghendaki untuk menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, maka kami perintah kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, fafasaku fiha, lantas mereka pun durhaka, fahaqqa 'alaihal qaul, maka pantaslah bagi mereka ketetapan, padammarnaha tadmira, maka kami pun hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Saudara kaum muslimin, al-mutrab huwal mutana'im al-mutawassi' fi maladzid dunya wa syahwatiha. Itu mutrab adalah orang yang hidup bermewah-mewah, yang dia berlebih-lebihan di dalam kelezatan dunia dan syahwatnya. Makna ayat ini adalah Allah perintah mereka, orang-orang yang hidup mewah ini, dengan ketaatan, falam yatamassalu amrahu, lantas mereka tidak mentaati perintahnya, bal fasaqu wa afsadu, bahkan mereka durhaka dan membuat kerusakan, fahaqqa alaihimul adzab wal damar, maka pantaslah mereka ditimpa azab dan kehancuran. Allah Ta'ala telah mengabarkan keadaan mereka, orang-orang yang hidup mewah, bahwasanya datang kepada mereka ayat Allah mengingatkan mereka, tetapi mereka berpaling, mereka menyombongkan diri, maka mereka pun ditimpa azab. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza akhazna mutrafihim bil azab, hingga manakala kami menimpakan orang-orang yang hidup mewah di antara mereka dengan siksa, idahum yaj'arun, tiba-tiba mereka itu berteriak meminta tolong, la taj'arul yaum, jangan kalian minta tolong hari ini, innakum minna la tunsarun, sesungguhnya kalian tidak mendapatkan pertolongan dari kami. Qad kanat ayati tutla alaikum, sungguh ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, fakuntum ala aqabikum tankisun, tetapi kalian justru berbalik, mustakbirin, menyombongkan diri. Saudara kaum muslimin, Allah telah mengabarkan anna tarafa min sifatil kufar, bahwasanya hidup bermewah-mewah ini adalah sifat orang-orang yang kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah, washabus simal lima ashabus simal, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, fi samumin wa hamim, dalam angin yang panas dan air yang mendidih, wazillim miyahmum, dan dalam yaitu naungan asap yang hitam tebal, la baridu wala karim, dia tidak dingin dan tidak pula menyenangkan. Innahum kanu qabla dzalika musrafin, sesungguhnya mereka dahulu hidup dalam kondisi mewah. Saudara kaum muslimin, Allah mengabarkan bahwasanya hidup bermewah akibatnya adalah khaimatun fid dunya wal akhirah, yaitu kerugian dunia dan akhirat. Allah berfirman tentang Nabi Soleh ketika dia mendakwahkan kaumnya, yaitu kaum Samud. Mereka ini adalah orang-orang Arab yang tinggal di Madinah Hijr. Mereka berada di antara lembah Qura dan juga negeri Syam. Wa masakinuhum ma'rufah, dan tempat mereka ini sangat terkenal dan sekarang dinamakan dengan Madainus Soleh. Saudara kaum muslimin, atutraku nafiha huna aminin, apakah kalian dibiarkan di sini dalam kondisi aman, fi jannati wa uyun, dalam kebun-kebun dan mata-mata air, wa zuru'i wa nakhlin tal'u wa hadim, dan yaitu pohon-pohon dan juga yaitu kurma yang mayangnya itu lembut, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kalian memahat gunung-gunung untuk kalian jadikan sebagai rumah dalam kondisi berbangga, ila anqala, sampai pada firman Allah, fa akhadhumul adzab, maka azab siksa pun menimpa mereka. Berkata Imam Ibnu Katsir, Allah Ta'ala menasihati mereka, mengingatkan mereka akan siksa Allah yang menimpa mereka, dan mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang telah Allah rizkikan kepada mereka, yaitu dari tempat tinggal dan menjadikan mereka aman dari hal yang ditakuti, mengeluarkan bagi mereka tumbuh-tumbuhan, memancarkan bagi mereka mata-mata air yang mengalir, wa akhrajalahum minaz zar' was samarat, mengeluarkan bagi mereka buah-buahan. Saudara kaum muslimin, yaitu berkata Ibnu Abbas dan juga selainnya, yaitu hadikina wa fi riwayatin syarihina, mereka memahat gunung-gunung itu dalam kondisi tamak, asyirina, dalam kondisi bersukaria, dalam kondisi berbangga, ya, dalam kondisi yaitu abasan, dalam kondisi bermain-main.
Mereka membangunnya min ghairi hajatin illa sukaniha. Mereka membangunnya padahal mereka tidak butuh untuk menempatinya. Wa kanu hadhikana mutkinina. Mereka ini ahli di dalam memahat, di dalam membentuk, kama huwal masyahid min halihim liman ra'a manazilum. Sebagaimana ini bisa dilihat keadaan tempat tinggal mereka bagi orang yang melihatnya. Saudara kaum muslimin, yang menjadi syahid di sini adalah annahum kanu ya'isuna hayatat tarab. Bahwasanya dahulu mereka itu hidup dalam kondisi bermewah-mewah. Fakadzabu rasulahum, mereka pun mendustakan rasulnya. Maka akibatnya adalah al-halaku fid dunya wal akhirah. Akibat dari itu adalah kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Saudara kaum muslimin, laqad kana nabiyuna Muhammad SAW min ab'adin nas anit tarab. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling jauh dari hidup bermewah-mewah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Umar bahwasanya dia mendatangi Nabi SAW. Beliau melihat pada Nabi SAW berbantalkan dengan pasir sehingga membekas pada badan Nabi SAW. Ketika Umar melihatnya, maka mengalirlah air matanya. Lalu berkata, wahai Rasulullah, hadza Kisra wa Kaisar. Ini Raja Kisra dan Kaisar dan kenikmatan mereka, sementara engkau adalah sufwatullah, hamba pilihan Allah, min khalqi, dari makhluknya. Maka Nabi SAW pun muttaki'an, bersandar dan duduk. Lalu berkata, wahai Ibnu Khattab, apakah engkau ragu? Nabi pun mengatakan, ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fid dunya, fi hayatid dunya. Mereka itu adalah satu kaum yang disegerakan kesenangan mereka dalam kehidupan dunia ini. Lantas Nabi pun mengatakan, amatardo an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Tidakkah engkau reda wahai Umar, bagi mereka itu kehidupan dunia, sementara bagi kita adalah kehidupan akhirat. Saudara kaum muslimin, di antara simbol hidup mewah hari ini adalah al-igraku fil kamaliyat bisyaklin ajib, yaitu tenggelamnya manusia dalam kondisi hidup bermewah-mewah pada perkara yang kebutuhan yang sifatnya pelengkap, bukan kebutuhan pokok, namun yang penting tampil beda, yang penting tampil dalam kondisi mewah. Ya, saudara kaum muslimin, di antaranya adalah yaitu sebagian rumah tangga mereka aktif mengganti perabotan rumah tangga mereka, ya, karena munculnya mode baru. Saudara kaum muslimin, padahal ini masih bagus, alat-alat ini masih bagus, di antaranya mengganti kendaraan bermotor atau mobil mereka. Saudara kaum muslimin, di antaranya adalah membangun, yaitu sebuah bangunan atau bahkan membangun masjid, ya, secara berlebih-lebihan dan menghiasinya secara berlebihan. Karena itulah Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dalam membangun masjid. Mereka membangunnya hanya untuk kebanggaan. Saudara kaum muslimin, karena itu Anda melihat jarang sekali yaitu terdapat ibadah yang sesuai dengan sunnah di tempat itu. Jarang sekali orang yang menghidupkannya dengan ibadah. Di antara bentuk bermewah-mewah adalah yaitu ba'dan nisa taqumu bitaghayyur malabisaha. Sebagian wanita itu mereka senang mengganti pakaian mereka, itu dalam bentuk yang mewah, itu pada acara-acara pertemuan atau pesta. Hatta law kana hadha sab lam yusta'mal illa marrah wahidah. Sampai sekalipun pakaian ini tidak dipakai kecuali hanya satu kali saja, dan itu dengan mengeluarkan biaya yang besar. Sebagian keluarga pergi bersapar, berrefreshing di tempat-tempat wisata atau untuk menyambut malam tahun baru. Saudara kaum muslim, mereka mengeluarkan biaya yang besar, ya, meskipun itu dengan cara berhutang. Saudara kaum muslimin, di antara akibat yang ditimbulkan dari hidup bermewah-mewah adalah yang pertama, al-amradul katsirah fi waqtina al-hadir, yaitu banyaknya penyakit yang muncul di zaman kita ini, yaitu seperti itu penyakit kegemukan, penyakit jantung, penyakit trombosit. Yang kedua, annahu yuaddi ilal kasal, yaitu ini bisa mendorong kepada kemalasan dan bersantai. Wa ta'alluq bidunya, yaitu bergantung dengan dunia, lupa negeri akhirat, yang mana ini akan memudahkan musuh untuk menguasai umat Islam, merusak akidahnya, merampas harta dan kekayaannya. Sementara umat Islam ini sepantasnya mereka untuk menjadi umat yang kuat, yang digunakan untuk mendakwahkan dan menyebarkan agama Allah fi masyarikil ardi wa magharibiha, di bagian timur dan barat bumi, wa ikhrajan nas min zulmati syirki, dan agar mereka mengeluarkan manusia dari gelapnya kesyirikan menuju kepada cahaya tauhid. Wala yakunu hadza illa bil amalil jadd, dan ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan pekerjaan sungguh-sungguh. Laisa bitarab war raha,
bukan dengan bermewah-mewah dan bukan pula dengan bersantai. Salisan annahu yuaddi ila diya'i thawrat. Ini bisa menghilangkan yaitu potensi yang ada di tengah-tengah umat ini, sehingga mereka menghabiskan potensinya pada perkara yang tidak pantas, pada perkara yang sia-sia, sehingga lemahlah ekonomi mereka, wal askariyah, lemahlah kekuatan militer mereka. Sementara Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Ya, persiapkanlah bagi mereka semampu kalian dari kekuatan, wa min ribatil khair, dan dari kuda tambatan perang, turhibu nabi aduwallah aduwakum, yang dengannya kalian menggentarkan musuh Allah dan juga musuh kalian. Saudara kaum muslimin, di antaranya adalah ini mendorong umat ini untuk menjadi lemah sehingga dia bergantung kepada bangsa lain, lalu bangsa lain pun akan menguasai mereka. Saudara kaum muslimin, ini adalah akibat bermewah-mewah dalam perkara yang mubah, namun dalam perkara yang haram. Apabila itu dalam perkara yang haram, tentu ini akan mengundang kehancuran yang akan ditimpakan oleh Allah SWT di dunia dan juga di akhirat. Nasallallahu ta'ala al-afwa wal afiyah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.